Namun setelah pergi dari Woodbury terjadi pertentangan. Beberapa anggota tidak menginginkan kehadiran Merle karena ia sudah mencoba membunuh Glenn. Sedangkan Daryl tidak ingin pulang jika Merle pun tidak ikut pulang. Akhirnya Daryl memutuskan untuk pergi dari kelompok Rick dan hidup berdua bersama Merle. Dan pada saat itu pun akhirnya Rick tahu bahwa Mason lah yang menyelamatkan Andrea di peternakan hingga akhirnya berada di Woodbury. Sementara di penjara, Hershel sedang merawat Tyrese dan grupnya yang terdampar di penjara tersebut. Karena kehadiran mereka, penjara menjadi semakin penuh, sesak, dan jumlah makanan menjadi sangat berkurang. Sementara di Woodbury keadaan menjadi tidak terkendali. Penduduk merasa mereka tidak lagi aman tinggal di kota tersebut. Mereka ingin segera meninggalkan Woodbury dan pergi ke tempat yang lebih aman. Andrea meyakinkan gubernur bahwa hidup di luar Woodbury adalah bukan ide yang bagus. Ia pun akhirnya pergi menemui para penduduk dan meyakinkan mereka bahwa mereka bisa melewati semua ini jika saling bekerja sama. And we find the strength to carry on. We work together and we rebuild, not just the fences, the gates. Sementara keadaan di penjara pun tidak kalah kacau karena halusinasi yang dialami Rick. Saat kelompok Terry sedang memohon untuk tetap tinggal bersama mereka, Rick kembali berhalusinasi lagi. Ia menerima telepon yang sama dan ia tetap tidak tahu siapa penelpon tersebut. Bukan hanya itu, Rick juga melihat Lori. Ia terus saja mengejar bayangan-bayangan Lori dari satu tempat ke tempat yang lain. Rick benar-benar tidak dapat membedakan khayalan dan kenyataan hidupnya. Semakin hari bayangan Lori semakin jelas terlihat, itu membuat Rick semakin gila. Ia benar-benar tidak peduli dengan permasalahan di sekitarnya. Rick hanya bisa fokus terhadap dirinya sendiri dan segala kebingungannya. Glenn akhirnya yang mengambil alih kepemimpinan setelah ketidakwarasan yang dialami Rick dan kepergian Daryl. Glenn bersiap merencanakan untuk segera menyerang Woodbury. Mason yang melihat tingkah laku Rick akhirnya menyadari apa yang sedang Rick alami. Ia pun segera memberitahu Rick bahwa itu semua hanya halusinasinya saja. Rick harus melupakan semua yang telah terjadi agar ia dapat tetap hidup normal. Di hutan, Daryl dan Merle sedang mencari makanan tiba-tiba mendengar sebuah teriakan. Mereka pun segera menghampiri asal suara. Ternyata mereka bertemu sekelompok orang yang sedang bertahan dari serangan para zombie. Tanpa berpikir lagi, mereka berdua langsung menghabisi zombie tersebut. Saat mereka sudah selesai, Merle bersiap untuk menjarah barang-barang dan makanan dari kelompok tersebut. Tapi Daryl menghalanginya. Ia tidak suka Merle mengambil paksa barang orang lain. Pertengkaran pun tidak dapat dihindari lagi. Daryl akhirnya memutuskan untuk pergi, tapi Merle memutuskan untuk tetap mengikutinya.
Herschel nampak khawatir dengan keadaan Rick karena Rick nampak sangat kacau. Herschel tidak dapat lagi membendung rasa penasarannya. Ia pun akhirnya mendekati Rick dan mencoba menjadi teman bicaranya. Are you coming back soon? Glenn's on the warpath. Smart as he is, he can't feel your boots. Akhirnya Rick menceritakan apa yang ia alami kepada Herschel. Tiba-tiba mereka dikejutkan oleh sebuah tembakan yang berasal dari luar penjara. Axel ditembak mati dan Carol menjadikan mayatnya sebagai perisai untuk mempertahankan diri. Gubernur dan anak buahnya menerobos masuk ke dalam penjara dengan menggunakan sebuah truk penuh zombie. Di saat genting tersebut, datanglah Daryl bersama Merle yang langsung menghabisi para zombie tersebut. Rick benar-benar belum bisa diandalkan. Sementara kepemimpinan Glenn masih harus diasah kembali. Setelah kondisi dapat terkendali, mereka mulai berdebat apakah mereka harus tetap tinggal di penjara tersebut atau mulai mencari tempat baru yang lebih aman. Put him in the other cell block. No, he's got a point. This is all you. You started this. What's the difference whose fault it is? What do we do? I said we should leave. Now Axel's... Di saat genting seperti itu, Cole memohon kepada Rick agar ia beristirahat dan menyerahkan segala urusan kepada Daryl dan Herschel. Sementara di Woodbury, gubernur menyiapkan tentara dari penduduk yang ia punya untuk berperang melawan kelompok Rick. Andrea ingin menemui Rick di penjara, tetapi gubernur tidak mengizinkannya. Andrea akhirnya meminta bantuan Milton, tapi karena Milton adalah orang kepercayaan gubernur, ia pun mengadukan niat Andrea kepada gubernur dan entah apa yang ia rencanakan, tiba-tiba ia mengizinkan Milton untuk membantu Andrea. Di tengah perjalanan, Andrea menangkap zombie lalu memotong kedua lengannya dan merontokkan gigi-giginya untuk mengecok zombie lain. Cara itu ia dapatkan dari Mason saat Mason bersama Andrea terkatung-katung di jalanan. Metode tersebut sangat ampuh untuk menjauhkan mereka dari serangan para zombie. Di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan kelompok Tyrese yang telah diusir oleh Rick dari penjara. Andrea menawarkan mereka untuk pergi ke Woodbury. We have a town. Walled. There's about 70 of us. You take people in? We do. Akhirnya Andrea dan Milton berpisah. Andrea pergi ke penjara untuk menemui Rick seorang diri dan Milton kembali ke Woodbury bersama kelompok Tyrese. Saat tiba di penjara, Andrea disambut oleh Rick dan yang lainnya. Andrea sangat sedih atas apa yang telah terjadi pada mereka. Rick menceritakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Andrea. Truck and shot us up. He said you fired first. He's lying. He killed an inmate who survived. Saat Andrea dan Mason bertemu, Mason menyatakan kekecewaannya kepada Andrea atas sikap yang dia ambil. Carol memperkenalkan Judith kepada Andrea. Carol pun menceritakan semua yang terjadi dengan Lori dan T-Dog saat mereka berada di penjara tersebut. C-section. Maggie. Carl had to hide. Died leaving me to safety. Rick pun memberikan sebuah mobil, pistol, dan juga sebuah pisau untuk berbekal Andrea saat ia akan kembali ke Woodbury. Andrea tidak menginginkan pertumpahan darah terjadi di antara kelompok Rick dan rakyat Woodbury. Andrea kembali ke Woodbury untuk membujuk gubernur agar ia membatalkan peperangan tersebut. Jika usaha itu tidak berhasil, ia akan membunuh gubernur sebagai solusi akhir agar tidak terlalu banyak korban berjatuhan akibat peperangan tersebut.
Anyway, cukup sampai di sini ya video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.